Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Tetaplah bersyukur dan berpengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat menjalani semua pekerjaan kita dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hari-hari yang telah kami lalui. Sebagaimana hari yang telah berlalu, hari ini pun kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Tuntunlah kami sesuai dengan kehendak-Mu dan ajarlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Terangilah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 21 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 32 ayat 5 dalam bahasa Batak Psalmen 32 ayat 5. Jadi hupabotohon matuho dosaku jaladang hukupi salaku nikudo topotakuma akka pangalausiku tujahuba. Jadi marpamuati doroham di utang ni dosaki. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang telah berbuat dosa. Paulus mengatakannya dalam Roma 3 ayat 23. Ya, sebagai manusia tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tidak ada yang luput dari kesalahan di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi yang menjadi perenungan kita hari ini adalah bagaimana kita mengakui dosa-dosa kita dan bagaimana kita memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan dalam pengakuan dosa itu di hadapannya. Banyak di antara kita yang merasa tidak pernah berbuat salah, bukan? Seolah-olah hidupnya lebih kudus dan lebih suci dari orang lain. Tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah melakukan pelanggaran. Hari ini kita belajar dari kisah Daud. Bagaimana ia menyadari betapa berdosanya dirinya. Ketika Nathan datang kepada Daud untuk memberikan suatu perumpamaan seorang yang berdosa. Dan hal itu menyadarkan dia bahwasanya dia berdosa. Dan di dalam kesadaran itu, Daud memohon belas kasih Tuhan dan mengaku dosa-dosanya. Tentu hal itu boleh kita baca di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Selaras dengan itu pun Paulus mengatakan dalam kitab Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Daud bagaimana ia mengakui dosa-dosanya dan Tuhan memberi pengampunan. Kita bersyukur ketika kita mengaku dosa-dosa kita ada kelegaan, ada hati yang lapang. Sehingga itu tidak lagi membebani pikiran, membebani hati, dan bahkan membebani kehidupan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menyadari bahwasanya orang yang telah mengaku dosa-dosanya, dia akan dilegakan. Sebagaimana yang dialami oleh Daud sendiri. Secara khusus dalam Mazmur 32 ini kita belajar darinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Maha Kasih.
Maha Pengampun dan tetap setia. Dia tidak akan membiarkan kita terpuruk oleh dosa-dosa. Tangannya selalu terbuka untuk menerima kita. Pengampunannya selalu ada, asalkan kita datang berseru memohon belas kasih-Nya. Hari ini kita mari mengakui dosa-dosa kita. Dan yakin percayalah saudara, tentu kita akan mendapatkan kelegaan, kekuatan dan sukacita sebagaimana yang dialami oleh pemazmur. Tentu ketika kita telah mengaku dosa-dosa kita belajar untuk hidup setia. Tidak lagi hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran di tengah-tengah kehidupan kita. Menjauhi semua kejahatan, tetapi hidup selaras di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itulah sangat penting kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhanlah penuntun hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jika dikatakan pelita bagi kakiku, maka kaki kita akan tahu melangkah ke arah mana langkah yang ditujunya. Tentu tujuan langkah kita adalah tujuan yang benar, tujuan yang tetap, yang diinginkan oleh Tuhan. Dan terang bagi jalanku. Ketika keadaan sudah terang, maka kita tidak akan tersandung, tidak akan terjatuh. Kita akan benar, mantap, yakin melangkah, dan kita akan sampai di tujuan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita merindukan Tuhan di dalam firman-Nya. Karena di dalam firman Tuhanlah Ia menuntun kita. Di dalam firman-Nya kita mengajari kita untuk dapat melakukan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Memang tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Setiap hari kita diperhadapkan dengan godaan-godaan, pencobaan yang mungkin bisa mengubah hati kita, mengubah pikiran kita. Tetapi hari ini kita belajar untuk tetap setia, untuk tetap kuat dan terus teguh di dalam kebaikan yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan. Dalam ayat 8 pasal 32 ini dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ayat ini mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Dia selalu ada. Dan penyertaan itulah yang mengajar kita dan menuntun kita untuk selalu setia kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan kehidupan ini dan kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita untuk tetap kita dapat menjalaninya dengan baik di dalam takut akan Tuhan dan tentu hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami betapa berbahagianya kami karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau belajar terus seperti Daud yang mau mengaku dosa-dosanya di hadapan-Mu. Dan kami pun hari ini mengingat akan dosa-dosa kami. Kami datang memohon belas kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami. Dan biarlah kekuatan sukacita damai sejahtera-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua rencana dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik, sehingga setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk memakai setiap berkat-Mu dan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kasihani kami Bapa, ajari kami selalu, dan biarlah hati kami tetap kuat dan teguh di dalam firman-Mu. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah dan yang berduka cita. Berikan juga kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Kami percaya kebaikan-Mu selalu ada dan tetap setia kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.